Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi merupakan suatu soft skill yang wajib kita kembangkan. Ini dapat mempengaruhi pekerjaan kita maupun mempengaruhi keahlian kita dalam berpublic speaking. Komunikasi adalah suatu kunci dari kesuksesan kita dan juga itu tidak terlepas dari disiplin. Jadi komunikasi itu terbentuk dari dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi adalah suatu senjata yang sangat mematikan jika disalahgunakan oleh para public speaking, dan juga menjadi senjata yang sangat ampuh untuk mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi komunikasi ada yang namanya komunikasi verbal dan juga ada yang namanya komunikasi non verbal. Berikut saya akan membahas mengenai komunikasi verbal dan non verbal beserta contoh-contoh dan fungsi-fungsinya. Baik, yang pertama itu kita bahas komunikasi verbal ya. Apa sih itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, berbicara langsung seperti menelpon atau menulis pesan merupakan bagian dari komunikasi verbal. Selanjutnya, untuk memperlebih jelas, ada beberapa contoh dari komunikasi verbal tersebut. Yang pertama itu, of course, berbicara langsung. Kita berbicara dengan seorang dengan tatap muka. Dan kedua, ada yang menggunakan telepon atau video call. Meski jaraknya jauh, itu kita tetap menggunakan kata-kata untuk berbicara. Selanjutnya ada pesan teks dan email. Komunikasi ini melalui tulisan seperti pesan singkat atau surat elektronik. Nah, semua itu adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat utamanya. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal menjadi sangat penting. Dengan menggunakan bahasa yang tepat, kita dapat menyampaikan pesan kita dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi nonverbal. Selain komunikasi verbal, ada juga yang namanya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah cara berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata, tapi lebih pada isyarat seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahkan nada suara. Menarik bukan? Kita tidak menggunakan bahasa, tapi orang tetap mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Itu adalah komunikasi nonverbal. Contoh-contohnya adalah berupa ekspresi wajah ya, seperti tersenyum, cemberut, atau marah, dapat menyampaikan perasaan tanpa kata. Ini juga sangat cocok bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang dengan memperhatikan wajah orang tersebut, apakah orang tersebut marah atau tidak. Selanjutnya ada gerakan tangan atau tubuh. Mengacungkan jempol atau melambaikan tangan adalah bentuk komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada kontak mata. Seringkali tatapan mata dapat menunjukkan perhatian, ketertarikan, atau ketidaknyamanan. Betul. Dengan melihat tatapan wajah seorang, kita tahu orang itu tertarik, tidak nyaman, ataupun perhatian terhadap kita. Selanjutnya ada nada suara. Ketika berbicara, nada suara kita bisa menyampaikan perasaan. Misalnya saat berbicara dengan nada marah atau lembut. Seseorang dapat menyampaikan perasaan mereka dengan mengeluarkan nada yang bersifat marah saat ingin marah atau bersifat nada lembut untuk orang terkasih. Oke, kita masuk ke perbedaan dan fungsi komunikasi verbal dan non-verbal. Meskipun komunikasi verbal dan non-verbal berbeda, keduanya saling melengkapi. Komunikasi verbal menyampaikan pesan secara langsung dengan kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal membantu memperjelas atau memperkuat pesan yang disampaikan. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya baik-baik saja" dengan nada suara datar dan wajah murung, maka komunikasi non-verbalnya lebih dominan, memberitahu kita bahwa orang itu mungkin tak benar-benar baik. Sebaliknya, jika seseorang mengatakan saya baik-baik saja dengan wajah tersenyum dan wajah yang semangat, tentu kita komunikasi non-verbalnya lebih overpower, lebih kuat, dan kita memberitahu kita bahwa orang tersebut betul benar-benar baik-baik saja. Nah, contoh yang lain bisa juga dengan nada marah. Ketika seseorang mengatakan kamu lebih baik tidak ikut saja, tapi menggunakan wajah yang datar, tentu itu kita tidak beranggapan bahwa dia marah. Sebaliknya jika dia menggunakan nada kasar ataupun
menggunakan raut muka yang marah, itu tuh akan sangat berbahaya bagi kita untuk mempertahankan hubungan dengan dia. Baik, selanjutnya kita memasuki beberapa fungsi penting dari komunikasi nonverbal, antara lain yaitu mengulang pesan verbal. Gerakan tangan atau ekspresi wajah seringkali mendukung atau mengulang apa yang kita katakan, menggantikan pesan verbal. Terkadang gerakan sederhana seperti anggukan kepala bisa menggantikan kata ya. Apa contohnya? Apakah kamu ingin ikut? Kita cukup menganggukkan kepala, itu akan mendapatkan kata ya. Jika kita menggelengkan kepala, itu akan berarti tidak. Yang ketiga, menunjukkan perasaan atau sikap. Ekspresi wajah atau kontak mata bisa menunjukkan emosi atau sikap kita terhadap orang lain. Betul. Jika kita kontak mata kita terlihat tidak nyaman, kita bisa menunjukkan bahwa kita sedang tidak nyaman berada di dekat orang tersebut. Yang keempat itu adalah mengatur alur percakapan. Gerakan tangan atau kontak mata bisa membantu kita mengatur kapan giliran berbicara atau mendengarkan. Contohnya ketika kita ingin berbicara, kita bisa menggerakkan tangan. Aku ada cerita nih, ini macam. Oke, mungkin itu adalah dari seluruh topik kita. Yang kita akan masuk kesimpulan. Untuk menyimpulkannya, komunikasi verbal dan non-verbal adalah dua aspek penting dalam interaksi kita sehari-hari. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan isyarat fisik dan ekspresi. Kedua bentuk komunikasi ini saling melengkapi untuk memastikan pesan kita tersampaikan dengan baik dan jelas. Tentu komunikasi ini sangat berbahaya bagi kita jika kita tidak melakukannya dengan baik-baik ataupun tidak melakukan dengan ke arah positif. Mungkin saja dengan komunikasi yang baik, seseorang mampu menjerumuskan orang lain seperti mengajak merokok, membuat ganja dan lain-lain. Tapi dengan komunikasi yang baik, tapi diambil secara dari positif, kita bisa menggerakkan orang untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Dan itulah guna dari komunikasi ini. Baik, mungkin itu cukup sekian dari saya sampaikan. Mudah-mudahan para penonton paham mengenai apa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.